Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, dan Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fem Venesia dengan FEM 2151 103 jurusan Ilmu Hukum dari Universitas Internasional Batam. Jadi dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS saya dalam mata kuliah Penghantar Ilmu Hukum dengan dosen pembimbing saya yaitu Pak Yudi Brio, di sini saya akan menjelaskan mengenai perspektif aliran hukum terkait suatu kasus. Di sini kasus yang akan saya pilih, yang akan saya angkat adalah kasus pemerkosaan terhadap dari guru terhadap santrinya hingga ada yang melahirkan. Baiklah, di sini saya akan jelaskan dulu bagaimana kronologi dari kasus yang telah saya angkat secara singkat. Jadi ada seorang guru di pesantren, dia bernama Heri Wirawan dengan umur 36 tahun. Dia memperkosa 12 santrinya, bahkan sampai ada 7 santri yang menjadi korban melahirkan. Nah, korban ini diketahui merupakan santriwati yang ada di pesantren TM yang ada di Cibiru, Kota Bandung. Usia para korban itu juga masih di bawah umur, masih rata-ratanya 16-17 tahun. Perbuatan yang dilakukan oleh Heri ini itu setelah dilakukan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Nah, pada bulan Mei 2021 baru didapatkan laporan dari kepada polisi mengenai kasus pemerkosaan ini. Nah, polisi pun langsung mengkebutkan kasus ini dan langsung menyelidiki kasus ini sampai dilimpahkan kepada kejaksaan. Nah, selain itu Heri juga diduga melakukan eksploitasi anak. Nah, bayi yang telah dilahirkan tadi dianggap yatim piatu dan dilakukan pengeksploitasi oleh si pelaku ini. Anak-anak ini disuruh memintai dana di jalanan, kemudian beberapa dijadikan kuli. Nah, tapi polisi masih belum mendapatkan laporan mengenai eksploitasi anak ini, hanya diduga saja. Nah, polisi sekarang hanya lebih berfokus untuk menangani kasus dari laporan pemerkosaan anak ini. Nah, pada presentasi kali ini, apa sih yang akan menjadi rumusan masalah, apa yang akan dibahas? Yang pertama adalah bagaimana perspektif hukum alam atau hukum kodrat terhadap kasus tersebut. Yang kedua, bagaimana perspektif aliran hukum positivisme atau hukum imperatif terhadap kasus ini. Dan yang terakhir, bagaimana perspektif aliran hukum sosiologis terhadap kasus tersebut. Kita mulai dari yang pertama, itu perspektif hukum alam. Jadi sebenarnya kita harus tahu hukum alam itu apa. Hukum alam itu hukum yang dipandang berasal dari Tuhan. Sifatnya itu mutlak, tidak bisa diganggu gugat karena berasal dari Tuhan. Dan sifatnya itu universal, dia berlaku kepada siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dia jelas. Aliran ini dia itu memiliki dua pembagian pandangan. Yang pertama pandangan rasional, yaitu adanya campur tangan dari manusia dikarenakan ada pengaruh pandangan dari Aristoteles yang mengatakan bahwa hukum itu memerlukan penguasanya. Nah, yang kedua adalah pandangan irasional, yaitu hukum itu memang murni dari Tuhan. Nah, kita lebih berfokus pada pandangan yang kedua ini, yaitu pandangan irasional. Nah, pandangan irasional ini dia lebih mengacu kepada kitab suci dan norma-norma umum yang telah kita ketahui. Kan dia tidak ada campur tangan dari manusia. Seperti sikap-sikapnya itu seperti tidak boleh membunuh, tidak boleh mencuri, itu tentunya udah salah. Itu salah satu contoh hukum alam nih. Nah, ada salah satu tesis yang mengatakan bahwa hukum alam itu ada hubungannya yang esensial antara hukum dan moral, dari buku There is an Essential Connection Between Law and Morality. Jadi dalam tesis ini disebut juga sebagai tesis moralitas, itu mengatakan bahwa hukum alam ini dia itu berimplikasi kepada validitas moral, ada hubungannya dengan moral. Nah, kita kaitkan pada kasus tadi. Apakah pantas seseorang itu melakukan pemerkosaan apalagi terhadap anak di bawah umur? Tentunya tidak pantas. Dan tadi ada dikatakan bahwa aliran hukum alam ini berkaitan juga hukum dengan moralitas. Apakah bermoral? Tentunya tidak. Nah, jadi dalam perspektif aliran hukum alam, tentunya si perbuatan dari si Heri ini sudah salah, sudah tidak benar. Dan tadi menurut Grotius, perbuatan yang tidak benar itu tidak bisa dibenarkan. Jadi apakah cocok aliran ini digunakan pada kasus tersebut? Menurut saya cocok-cocok saja, terbukti Heri itu sudah salah dalam perspektif aliran ini. Namun saya lebih setuju jika kasus ini dikaitkan kepada dan menggunakan perspektif aliran hukum selanjutnya, karena sudah ada aturan yang mengatur dan sudah ada sanksi-sanksi yang mengatur kasus tersebut.
Nah, yang kedua adalah perspektif aliran hukum positivisme atau hukum imperatif. Sebelumnya kita harus tahu dulu hukum positivisme itu hukum gimana. Menurut John Austin, hukum ini adalah alat dari penguasa untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi dalam pandangan ini, hukum itu bersifat pasif. Dia bergerak ketika ada manusia yang menggerakkannya. Kemudian ada menurut Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum ini harusnya tidak boleh berkaitan dengan hal-hal lain seperti metafisika, moralitas, dan lain-lainnya. Jadi menurut dia itu hukum itu merupakan teori murni. Nah, hukum positivisme dia itu lebih melihat kepada undang-undang, peraturan tertulisnya. Jika ini salah, maka sudah salah. Dia tidak bisa melihat dari moralitasnya atau dari perbuatan, dari sosiologisnya, empirisnya. Dia tidak dilihat dari situ. Jadi jika itu sudah salah, maka dicap sudah salah mengikuti peraturan perundang-undangannya. Nah, terkait dengan kasus tadi, dalam teori hukum positivisme, Heri ini didakwa pasal 81 ayat 1 ayat 3 junto pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 65 KUHP. Pasal ini mengatur tentang kekerasan seksual pada anak. Bunyi pasal yang dijeratkan kepada Heri Wirawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pasal 76D, yaitu larangan setiap orang untuk tidak melakukan kekerasan atau kekerasan untuk memaksa anak dalam melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian pasal 81 ayat 1, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76D, penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda yang paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 81 ayat 3, dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidananya akan ditambah sepertiga dari ancaman pidana sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1. Jadi si Heri ini karena dia telah melakukan kekerasan seksual, maka dia terkena pasal 81 ayat 1, terkena penjara dan juga denda. Nah, karena dia adalah seorang guru di pesantren, maka ditambah lagi dengan pasal 81 ayat 3, ketika perbuatan tersebut dilakukan oleh guru, maka pidananya akan ditambah lagi sepertiga dari ancaman pidana. Jadi jaksa mengancam Heri dengan 20 tahun penjara. Nah, menurut saya kasus ini paling cocok dengan aliran hukum positivisme ini, karena sudah jelas perbuatan yang dilakukan Heri ini salah, sudah ada sudah ditulis dan sudah ada sanksi-sanksi yang mengatur tentang perbuatan pemerkosaan tersebut. Jadi sudah mencapai kepastian. Jadi menurut saya aliran ini sudah paling cocok kepada kasus ini. Nah, yang ketiga adalah perspektif aliran hukum sosiologis. Hukum sosiologis itu adalah hukum yang melihat apa yang ada di masyarakat, melihat perkembangan masyarakat sesuai dengan masyarakat. Jadi dia tidak melihat hanya secara undang-undang, malah dia melihat dari masyarakatnya, apakah boleh apa tidak, bagaimana masyarakat ini sudah terbiasa dengan gimana. Kemudian ini lebih ke empiris, lebih ke sosiologis gitu. Nah, sebenarnya kasus ini kalau misalnya tanpa dilihat dari undang-undang, kita lihat secara logika, secara sosiologis, secara empiris, tentunya perbuatan ini sudah salah. Pemerkosaan terhadap santri-santri ini sebenarnya secara logis kita pikir ya ini sudah salah, sudah tidak bisa dibenarkan. Jadi menurut hukum sosiologis ya tentunya ini sudah tidak boleh dilakukan dalam masyarakat. Sudah jelas dia melanggar hukum sosiologis, yaitu dimana teori ini tuh lebih kepada prinsip-prinsip yang artinya ini seharusnya boleh dilakukan tak di lingkungan pesantren seperti itu. Tentunya tidak boleh. Nah, baiklah kesimpulan. Jadi menurut saya dari ketiga perspektif aliran hukum tadi, ada hukum alam, hukum kodrat, hukum imperatif, hukum positivisme, dan hukum sosiologis. Menurut saya tiga-tiga ini bisa dipakai dalam kasus yang telah saya jelaskan tadi, kasus pemerkosaan terhadap santri. Nah, tapi menurut saya yang paling cocok adalah yang kedua, yaitu hukum imperatif atau hukum positivisme. Kenapa? Karena dalam hukum positivisme itu telah ada di peraturan tertulisnya di undang-undang bahwa perbuatan yang dilakukan Heri ini sudah salah dan sudah tertera sanksinya apa saja. Nah, jadi kalau di dalam hukum sosiologis dan hukum kodrat itu ya
perbuatan Harry juga tetap salah, namun tidak dijelaskan bagaimana sanksi-sanksi yang akan diterima oleh si Harry ini. Itu saja presentasi saya pada video kali ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.